Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa di rumah, senang sekali saya Anggita Rifa Mutia bisa kembali lagi menyapa pemirsa dalam program Dialog Khusus. Kali ini kita akan membahas tema mengenai cegah stunting untuk menuju Jawa Barat. Jawa Barat Zero New Stunting 2023 dan Indonesia Emas 2045. Senang sekali di sini saya sudah ditemani langsung sama Bapak Wakil Wali Kota Kota Banjar. Ada Bapak Haji Nana Suryana SPD MH. Bagaimana Bapak kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa ya. Semoga pemirsa di rumah pun selalu dalam keadaan sehat. Di suasana yang cukup sejuk di sini, kita sedang berada di lokasi tempat wisata Situletik Kota Banjar yang menyuguhkan suasana keindahan alam dengan situletik dan juga pepohonan yang cukup rindang untuk kita nikmati ya Pak ya. Keindahan alam dan juga oksigennya ya Pak sangat sejuk sekali. Baik pemirsa, di sini kita akan membahas mengenai pencegahan stunting karena topik yang satu ini sangat penting sekali karena bagaimana kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045 mendapatkan bonus demografi jika hanya mementingkan dari segi kuantitas ya Pak, dari segi jumlah. Namun yang lebih penting lagi ada kualitas SDM-nya itu sendiri ya Pak, sumber daya manusianya. Di sini kita akan membahas lebih dalam. Langsung spesial bersama Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Haji Nana. Baik Bapak, sebelum membahas lebih dalam, mungkin kita juga berkenalan dulu nih dengan stunting itu sendiri Pak. Memang apa yang disebut dengan stunting dan juga mungkin sedikit ciri-ciri nih agar masyarakat di rumah pun lebih aware dan tahu ya apa yang kita bicarakan mengenai stunting. Ya, jadi stunting itu sebetulnya kalau definisi awalnya, stunting itu adalah gagal tumbuh ya. Betul. Gagal tumbuh dari fisik karena kekurangan gizi atau kekurangan zat yang sebetulnya dibutuhkan untuk pertumbuhan. Nah, tetapi kemudian bukan hanya itu, artinya dulu itu stunting itu pendek. Betul. Padahal pendek itu bukan berarti semuanya yang pendek itu stunting. Jadi tetapi ada juga stunting tidak pendek tetapi termasuk stunting. Tetapi itu biasanya ada ciri-ciri di usia 40 tahun ke atas. Penyakit-penyakitnya akan keluar. Nah, itu juga yang badannya tidak pendek tetapi dia sebetulnya stunting. Nah, tetapi awalnya dari kekurangan gizi kronis sehingga gagal tumbuh. Nah, sehingga di program awal itu kita konsentrasi di 1000 hari awal kehidupan. Walaupun sekarang dengan inovasi-inovasi baru, kemudian juga dengan temuan-temuan di lapangan, ada program-program ternyata mundur lagi. Sekarang lebih dipercepat lagi bukan ya, ke ibu hamil lagi, tetapi kepada calon pengantin. Nah, itu karena ya mungkin ini program Indonesia yang cukup luar biasa karena bagaimana kemudian kita akan merebut Indonesia Emas kalau generasi penerus bangsanya itu dalam kondisi yang tidak sehat ya. Karena sehat itu kunci dari produktivitas dari segi apapun ya Pak ya. Produktivitas ekonomi dan lain-lain itu ditopang dengan adanya kesehatan masyarakat yang cukup mumpuni. Jadi stunting itu sendiri Pak, pencegahannya itu tidak hanya dari 1000 hari pertama kehidupan ya Pak ya, tapi sudah dipercepat lagi dan juga bisa mungkin lebih apa ya, diberikan lebih mundur lagi, mempersiapkan para calon pengantin ini untuk ketika dia melakukan pernikahan dalam kondisi yang prima dan sehat. Kondisi yang prima dan sehat, baik dari segi perempuan dan juga laki-laki ya Pak ya. Oke, seperti halnya tablet penambah darah juga itu salah satunya untuk menuju ke sana ya Pak, menuju arah untuk mencegah stunting itu sendiri. Nah, ngobrol-ngobrol mengenai stunting, pemirsa di rumah, pemerintah pun sudah menggalakkan berbagai macam kegiatan dan juga mungkin berbagai macam inovasi-inovasi. Salah satunya dengan adanya TPPS atau Tim Percepatan Penurunan Stunting itu sendiri ya Pak ya. Nah, di sini kita akan bertanya nih mengenai peran. Memang kenapa Pak ada apa ya? Ada misi-misi khusus mungkin dengan adanya TPPS ini atau seperti apa perannya Pak? Sedangkan kan kita sudah punya dinas kesehatan mungkin ya Pak yang mengurusi perihal kesehatan. Nah, mungkin stunting kelihatannya lebih kompleks ya Pak karena melibatkan berbagai macam. Jadi TPPS ini sebuah wadah ya. Wadah konvergensi yang di dalamnya itu berbicara tentang permasalahan-permasalahan stunting, baik penyebab stunting, kemudian cara mengatasinya seperti apa. Nah, ini sebetulnya memang ada dinas kesehatan, tetapi ada juga dinas-dinas yang lain, ada PLKB juga yang mengatur kependudukan. Akan tetapi pemerintah ini menganggap bahwa karena ini sesuatu yang luar biasa untuk mencetak generasi penerus bangsa yang baik, artinya harus ada yang menangani khusus. Maka DPPKB leading sector bekerja sama dengan kesehatan dan dinas kesehatan dan Bapeda dan dibentuklah TPPS, Tim Percepatan Penurunan Stunting. Artinya
ini gambaran bahwa pemerintah ini betul-betul serius untuk Iya. menangani stunting ini untuk yang mencapai generasi emas 2045 itu. Dan bagaimana memperlihatkan bahwa urgensi dari kesehatan Iya, secara tumbuh dan kembang ya Pak ya, tidak Iya, hanya betul. tumbuh dari segi tinggi badan dan lain-lain, tapi perkembangan juga dari segi emosional termasuk dari dan daya intelektual. pikir ya Pak ya. Betul. Oke, luar biasa. Nanti kita akan membahas lebih dalam juga nih pemirsa dan mengetahui memang siapa sajakah yang terlibat ataupun mempunyai peran sebagai TPPS atau tim percepatan penurunan stunting. Kita bahas setelah yang satu ini, tetap di Dialog Khusus. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami di program Dialog Khusus. Seperti yang sudah kita bahas bersama ya Pak, bersama Bapak mengenai betapa pentingnya adanya program pencegahan stunting dan juga bagaimana kolaborasi yang sangat diperlukan untuk mencapai angka penurunan stunting. Seperti yang sudah tadi Bapak jelaskan bahwa tidak hanya kepala dinas ataupun dinas kesehatan itu sendiri, namun juga dinas-dinas lain dan bahkan masyarakat sendiri ikut berperan ya Pak ya? Ikut terlibat di dalam. Oke, memang siapa saja Pak yang mempunyai peran penting untuk menurunkan angka stunting ini sendiri? Ya, sebetulnya stunting ini tidak bisa diselesaikan oleh salah satu pihak saja. Ini harus kolaborasi. Betul. Kolaborasi dari semua elemen masyarakat yang ada. Kalau di pemerintah itu ada OPD teknis, Betul. ada DPPKB, kemudian juga ada Bapeda sebagai perencana pembangunan daerah, kemudian juga ada dinas kesehatan, kemudian juga ada dinas sosial. Karena stunting itu identik dengan kekurangan gizi. Kalau kekurangan gizi itu rata-rata karena faktor ekonomi. Artinya dari sisi kehidupan kemiskinan itu sendiri yang kelayakan hidup dan lain-lain ya Pak. jadi karena miskin dia tidak bisa memberikan makanan yang cukup gizi terhadap anaknya, makanya dinas sosial juga terlibat. Kemudian juga bahkan kita sampai di luar dinas saja ada Baznas juga ikut terlibat, akademisi juga ikut terlibat, komunitas dan masyarakat itu sendiri. Berarti keterlibatannya betul tidak hanya oleh satu Komprehensif pihak lah, saja, harus semuanya. harus komprehensif, Gotong royong. bergotong royong dan berkolaborasi ya Pak ya. Ya. Baik, tadi seperti yang sudah Bapak jelaskan di dinas sosial salah satunya mungkin dari sisi ekonomi juga tentang masyarakat bisa berproduktif dari segi ekonomi sehingga bisa dan mampu ya Pak ya memberikan gizi ataupun nutrisi kepada anak dan keluarganya. Nah selanjutnya Pak, dari segi lingkungan barangkali Pak, dari segi lingkungan sanitasi dan lain-lain, apakah itu juga berpengaruh Pak terhadap stunting itu sendiri? Itu sangat berpengaruh karena juga sanitasi air yang tidak bagus juga itu berakibat. Makanya dinas PUPR juga, kemudian dinas lingkungan hidup terlibat. Bahkan cuma itu pendidikan tentang perlunya gizi untuk pertumbuhan anak juga, artinya dinas pendidikan juga terkait. Jadi OPD teknis yang berhubungan dengan kehidupan sosial itu hampir semuanya dilibatkan. Kemudian juga ditambah akademisi, kemudian juga ditambah lagi dengan komunitas-komunitas dunia usaha. Bahkan ya yang terutama masyarakatnya itu sendiri harus terlibat. Harus aware ya, seperti Pak ya? yang saya katakan tadi, keluarga sasaran ini kurang darah. Nah, akhirnya hasil dari data itu akhirnya kesimpulan rencana tindak lanjut kita atau rencana aksi kita harus memberikan obat penambah darah. Nah, ketika dilaksanakan oleh petugas, dikasihkanlah ke keluarga sasaran. Ketika masyarakatnya tidak care, tidak sama-sama, malah tidak dimakan. Betul. Kan artinya rencana dan program sudah bagus, pelaksanaan sudah bagus, tetapi buntu ketika akhirnya masyarakat itu sendiri tidak mau memakannya. Nah, itu jadi berarti untuk dari segi program dan lain-lain itu berlandaskan tentang apa yang terjadi dan masalah yang terjadi. Dari data dulu kita melihat. Berarti penelusuran masalah dan lain-lain itu masuk ke dalam program. Masuk dari bagian program. Nah, ada 8 program. Ada dari 8 mulai, program. Salah satunya mengenai validasi betul. dan lain-lain ya verifikasi dan validasi data. Nah, dari data yang konkret dan real itulah kemudian kita membuat perencanaan. Nah, dari perencanaan, dari data yang benar, kita pasti akan merencanakan sesuatu yang benar. Betul. Pelaksanaannya juga akan benar dan hasilnya akan sesuai dengan yang diharapkan. Beda dengan datanya yang salah, pasti kita melakukan perencanaan yang salah. Makanya dari verifikasi, kemudian validasi data, itu bagian dari program yang ada. Kemudian juga ada KIE. KIE itu komunikasi, informasi, dan kemudian edukasi. Komunikasi artinya membuka ruang untuk masyarakat bisa berkomunikasi tentang hal dasar kesehatan, hal dasar gizi yang perlu, kemudian juga informasi kita memberitahukan.
bahwa kekurangan gizi pada saat hamil, pada saat anak sudah lahir itu akan berakibat buruk terhadap generasi penerus atau terhadap bayi yang akan lahir. Kemudian juga edukasi memberitahukan, memberi pemahaman bahwa penting kita harus kerjasama untuk tidak lahir lagi stunting baru yang ada di Kota Banjar. Baik, dari segala macam program-program yang dicanangkan dari KPPS ini, salah satunya yang paling penting adalah edukasi, karena mungkin edukasi itu sendiri berkaitan dengan nanti pemahaman, kebiasaan masyarakat. Betul. Yang perilaku masyarakat itu salah satu hal yang sangat sulit didobrak sebenarnya Jadi edukasi itu harus gencar dan lain-lain. Harus betul-betul masif gitu. Masif ya, Pak? Makanya kita juga tidak cukup dengan dinas saja, tidak cukup dengan TPPS saja. Kita juga membentuk tim pendamping keluarga yang di dalamnya ada bidan, ada posyandu, petugas posyandu dan PLKB. Artinya sudah ada tim percepatan penurunan stunting, kita juga masih membentuk tim pendamping keluarga. Artinya untuk apa? Untuk lebih memasifkan edukasi. Berarti tadi dengan adanya bidan itu bidan desa masing-masing juga bidan desa masing-masing mempunyai program yang salah satu outputnya untuk memberikan pemahaman dan edukasi ya Pak ya. Iya. Kan banyak nanti. Ini sekalian saja kita bahas programnya, bahwa tadi selain daripada yang sudah saya sebutkan, ada KIE, ada verifikasi dan validasi data, itu juga ada program-program yang lainnya, seperti kita juga ada rembuk stunting. Dari mulai TPPS tingkat kota, kecamatan, desa, kita bersinergi membahas. Rencana kita kemarin sudah dilaksanakan belum? Oh sudah. Sudah sejauh mana? Apa yang sudah selesai? Apa yang belum? Apa kendalanya? Bagian dari monitoring juga ya Pak ya? Di sanalah terjadi rembuk stunting. Sehingga kita tahu yang sudah selesai ini. Oh ini belum selesai karena ada kendala. Nah kita bahas lagi untuk menyelesaikan kendala itu. Kemudian harus melakukan apa? Itu di rembuk stunting. Rembuk stunting itu kegiatan yang dilakukan secara rutin tiap bulan atau seperti apa? Tiap bulan. Tiap bulan itu rembuk stunting. Ada dari mulai tingkat kota, kecamatan, dan desa. Kemudian juga melibatkan pendamping-pendamping keluarga. Jadi masukan-masukan itu semuanya apa sih kendala di lapangan yang belum selesai. Nah, kita harus membuat rencana aksi apa untuk menyelesaikan kendala tersebut. Itu di rembuk stunting. Rembuk stunting. Jadi dari akar mengakar ya Pak ya, menggali informasi dari yang paling dekat mungkin posyandu, lingkungan posyandu yang sebulan sekali selalu ada kegiatan bersama. Jadi kita sambil mengevaluasi yang kita rencanakan ini dilaksanakan sudah selesai belum? Yang sudah beresnya yang mana, yang belumnya yang mana. Nah, nanti kita juga kan ada program lain kemudian menentukan lokus. Lokus sasaran. Nah ini lokus sasaran juga kan dari 4 kecamatan ini kita mengambil lokus khusus per kecamatan 1. Misalnya kecamatan Langensari 1, kecamatan Pataruman 1, kecamatan Banjar 1, kecamatan Purwaharja 1. Seluruh kita libat seluruh kecamatan. Nah kita rempuk lagi, kita libatkan seluruh OPD yang ada di Kota Banjar untuk membina di lokus-lokus tersebut. Jadi kita rempuk benar-benar lah tentang stunting itu. Nah, kemudian juga nanti kita ada rencana aksi, ada rencana kerja tindak lanjut. Dan terakhir kita juga dari rembuk ya, Pak? Nanti hasil dari tim pendamping, hasil dari TPS desa, kelurahan, itu nanti kita menemukan sesuatu kasus. Nah, kasus yang paling parah yang mana? Nah, nanti ada program lagi 1 tahun 2 kali audit kasus. Nah, kita juga sudah melakukan audit kasus yang kedua. Nah, jadi audit 2 kali dalam setahun, Pak? Ya, 2 kali dalam setahun. Nah, ini bekerja sama dengan provinsi. Jadi kita mengaudit kasus. Loh, kenapa terjadi ini? Kita audit apa permasalahannya. Oh, ternyata ini dalam satu rumah sekian kakak tinggalnya. Oh, mereka sanitasinya nggak ada. Nah, nanti setelah kita audit kasus, itu tidak selesai di sana. Ada rencana kerja tindak lanjut. Ini permasalahannya ini berarti harus diselesaikan dengan OPU harus membuat sanitasi yang baik. Oh, ini ternyata anaknya berkebutuhan khusus karena memang ada penyakit. Oh, ini harus dirujuk ke rumah sakit, berarti rencana kerja tindak lanjutnya kita selesaikan anak itu untuk tidak menjadi stunting. Ini kan dalam konsep kita menjaga tidak lahirnya stunting baru. Kalau stunting yang sudah ada kan susah disembuhkan. Iya, betul sekali. Dari tindak lanjut dan lain-lain itu menghasilkan program baru mungkin ya Pak ya, atau tindakan-tindakan baru yang disinyalir itu bisa meminimalisir terjadinya lagi angka kesakitan atau angka pada stunting itu sendiri. Dan tentunya itu bisa mengangkat apa masalah-masalah yang memang terjadi ya. Tentunya itu dengan berbagai kolaborasi ya Pak ya, entah itu dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan lain-lain. Oke, luar biasa pemirsa. Nanti kita akan bahas juga nih mengenai bagaimana kelanjutan program-program yang sudah dilaksanakan dan juga capaian-capaian apa saja sih yang sudah dicapai dari Kota Banjar itu sendiri.
Baik pemirsa, jangan dulu kemana-mana, nanti kita akan bahas dan kupas selengkapnya bersama saya Anggita dan Bapak Wakil Wali Kota Banjar, Bapak Haji Nana Suryana, SPD MH. Setelah yang satu ini. Baik, terima kasih pemirsa, masih di program Dialog Khusus kali ini. Bapak masih lanjut ya kita? Siap. Mungkin lanjut. boleh diminum dulu Pak? Sudah, Bu. Nanti Ya, kah? diminum Selesai. dulu ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya. Karena Dialog Khusus ini salah satu program yang cukup unggulan, kita membahas informasi-informasi yang informatif dan juga Ya. terpercaya. Narasumber langsung dari pakarnya, pemirsa di rumah. Nah, salah satu bahasan yang sangat panjang ya Pak mengenai stunting ini. Siap. Karena ini mengenai PR Indonesia dan berbagai macam lapisan-lapisan masyarakat yang ada di dalamnya. Karena sekali lagi ini adalah program kolaborasi ya Pak ya. Ya, betul. Baik pemirsa, masih kita bahas mengenai program TPPS itu sendiri sangat banyak sekali, cukup Ya. banyak. Dan kita ingin mengetahui nih Pak, terkait program, apa saja program yang sudah dilaksanakan dan mungkin capaian yang sudah tercapai dari adanya program-program untuk menanggulangi dan juga mencegah adanya stunting ini sendiri seperti apa Pak? Ya, betul. Kalau program yang saya sebutkan tadi, 8 program yang disebutkan di awal tadi, itu sebetulnya semuanya sudah kita kerjakan. Oke. Ya, karena program itu kemudian juga muncul. Jadi dari hasil evaluasi, oh ternyata ada kendala ini harus diselesaikan dengan cara ini. Akhirnya muncul program baru. Sampai terjadinya TPPS dibentuk, pendamping keluarga juga dibentuk. Itu akibat dari hasil evaluasi, Oke. dari kegiatan-kegiatan awal. Sehingga sampai sekarang ada lagi program terbaru audit kasus. Sampai sekarang ada lagi ternyata bukan 1000 hari kehidupan, tetapi mundur ke calon pengantin. Iya. Kalau dulu tidak melibatkan kalangan ulama, sekarang Iya. kita melibatkan kalangan ulama dan KUA. Oke. Jadi KUA diminta untuk ke setiap calon pengantin karena daftarnya ke KUA, bukan Iya, ke Dinas betul. DPPKB. Iya. Jadi KUA wajib memberikan pemahaman, edukasi bagaimana menjadi calon pengantin yang sehat. Oke. Jadi kita sudah melibatkan sampai ke KUA. Berbagai juga. macam stakeholder ya Pak ya. Ya. Terlebih mungkin dengan para pemangku agama, adat dan Ya. lain-lain, itu juga mungkin orang-orang yang lebih dekat dengan masyarakat, Hmm. yang setidaknya punya kepercayaan lebih tinggi ya Pak ya. Nah ini ada yang lucu nih. Ini mengedukasi. Kalau tadi kurang gizi itu identik karena memang miskin. Ekonomi ya Pak. Karena ekonomi, karena tidak mampu membeli makanan yang bergizi. Tetapi ada 1% atau kurang lah. Ada juga masyarakat yang sebetulnya tidak miskin. Mampu ya Pak. Tetapi dia abai terhadap Oke. bagaimana anaknya itu kemudian mendapatkan gizi yang diperlukan untuk pertumbuhannya. Ya sekarang kan bisa kita lihat. Kalau dulu saya zaman kecil, kalau nangis atau rewel sama ibu bapak dikasih makanan. Jajanan minimal. Nah, Ya sudah jangan nangis nih. oke. Kalau sekarang anak nangis dikasih HP, Gadget. nih YouTube gitu kan. Oke. Itu tidak bergizi sama sekali. Dan itu fenomena yang terjadi loh. Iya, iya betul. Dan betul. jangan dianggap enteng, itu hampir di semua tempat saya melihat kejadiannya seperti itu. Anak Oke. rewel dikasih HP sekarang. Bukan dikasih makanan ya Bukan Pak. dikasih makanan dan Oke. tidak ada gizinya, malah merusak sama sekali. Oke, Dan betul mohon sekali. mudah-mudahan ini jadi perhatian semua pihak karena itu juga perilaku tidak baik dari seorang orang tua terhadap anak. Ya, jadi edukasi yang sangat penting juga adalah salah satunya pada orang tua yang tua, mempunyai anak yang beliau nanti akan urus tumbuh kembang dan Rasa lain-lain. peduli Rasa terhadap peduli dan gizi yang diperlukan. Iya, luar biasa pemirsa di rumah. Jadi untuk dari segi capaiannya sendiri Pak, untuk angka kesakitan atau mungkin jumlah stunting di Kota Banjar itu Ya. sendiri sudah terverifikasi sebanyak seperti apa Pak, atau angka penurunan dan lain-lain? Ya, kalau yang terbaru sekarang, yang SSG itu kami belum dapat ya, tetapi yang 2021 kemarin kita sudah ada. Jadi angka stunting. Jadi stunting ini ada stunting yang betul-betul sudah stunting, Betul? kemudian juga ada yang kemungkinan stunting. Nah, yang Berarti kita beresiko ya Pak ya? yang kita jaga habis-habisan itu yang kemungkinan Stunting. kalau tidak ditangani akan jadi stunting. Oke. Nah, itu yang habis-habisan katakan. Kalau yang sudah stunting kan kita susah untuk menyembuhkan yang sudah stunting. Iya. Yang penting target kita adalah zero new stunting di 2023 untuk Tidak ada lagi Indonesia. angka yang bertambah ya Pak ya? Nah, jadi zero new stunting ini yang kita tahan dan angka untuk tahun 2021 itu 23,9 untuk Kota Banjar. Nah, tetapi yang hasil sekarang karena kalau tidak salah berdasarkan hasil laporan kemarin dapat di provinsi, ada satu provinsi yang saat itu tidak memberikan Oke. tidak memberikan memberikan laporan data mungkin atau ya? seperti apa. Jadi kita tertunda sehingga sampai saat ini
kita belum dapat untuk data terbaru selain ya. dari angka itu. Dan itu angka yang diberikan oleh BPS. BPS itu adalah sebuah lembaga yang diakui oleh negara, dan negara hanya percaya satu data, yaitu BPS. Betul. Kita membuat data sehebat apapun, kalau bukan BPS yang ngobrol, ya karena undang-undang BPS satu-satunya data yang dipercaya pemerintah. Iya, betul sekali, untuk menghindari hoax dan lain-lainnya Pak ya. Oke, luar biasa pemirsa. Jadi untuk dari segi capainya sendiri, salah satunya nanti kita akan mengetahui dari segi permasalahannya, dan program-program itu pun disesuaikan dengan permasalahan yang ditemui ya Pak ya. Ada juga satu hal yang ingin saya sampaikan di Kota Banjar ini. Saya meminta kepada karena kebetulan saya ketua tim percepatan penurunan stunting, saya minta kepada semuanya kita jelaskan dan kita lakukan seadanya. Artinya jangan kita mengejar-ngejar supaya poin bagus dengan data angka-angka yang tidak serius kita mencarinya. Kita serius banget mencarinya sampai ke pelosok-pelosok. Kemudian juga kita data benar-benar yang kemungkinan stunting. Lebih baik kita mengetahui dari awal sehingga nanti ending di depan kita betul-betul akan zero stunting. Bukan zero stuntingan karena kita membohongi data. Makanya verifikasi dan validasi data itu tadi penting. Karena apa? Ya data kita ini sebenar-benarnya kita buat di lapangan. Kalau dari walaupun sekarang angkanya masih 23,9 nggak apa-apa. Yang penting 1 tahun ke depan kita benar-benar yang tadinya kemungkinan stunting itu bisa kita tahan dan tidak jadi stunting. Artinya nanti tahun depan kita sudah punya nilai yang luar biasa. Jadi tidak hanya mementingkan dari segi data angka ya Pak, namun tentang realitas yang real di lapangan. Yang real di lapangan itu sendiri. Itu karena kita melihat dari kasus lain seperti COVID-19 ya Pak ya, yang memerlukan herd immunity, kan salah satu herd immunity itu dari capaian vaksinasi ya Pak ya. Dan itu pun tentunya tidak hanya dicapai dari segi angka, namun juga dari segi usaha sama-sama untuk diberikannya. Lalu Pak, selanjutnya untuk stunting itu sendiri ada apa ya, upaya-upaya selain dari pemberian nutrisi dan lain-lain, berarti dari pemerintah sendiri untuk menopang ataupun mendukung adanya pemberian gizi seimbang itu seperti kegiatan-kegiatan seperti apa Pak? Jadi banyak hal ya yang kita laksanakan selain dari pemerintah. Pemerintah itu pasti terbatas dengan pagu anggaran. Kalau kami di APBD tingkat 2 itu tergantung berapa sih jumlah APBD yang kami miliki. Nah itu juga ada bantuan dari pemerintah, dari provinsi, ada juga yang langsung dari pusat. Nah selain itu juga kita berupaya dengan lembaga-lembaga lain dunia usaha. Nah ini juga kita juga punya program dahsyat. Oke, apa tuh Pak? Dapur Sehat Atasi Stunting. Nah itu program dahsyat, bukan dahsyat tapi dashat gitu kan. Nah, dapur Sehat Atasi Stunting itu kita juga melibatkan. Salah satunya di Kelurahan Mekarsari. Kita ini ada program dahsyat yang kemudian disupport oleh Bapak Angkat atau Bapak Asuh, yaitu dari Jogja Depstore kalau tidak salah. Kemudian juga ada dari pengusaha-pengusaha lain. Nah ini juga mudah-mudahan memantik, kemudian juga ada Bapak Asuh lain di tempat-tempat lain. Sehingga program dahsyat untuk selain dari TMP yang diberikan oleh pemerintah, juga ada bantuan-bantuan dari kaum agnia. Kemudian juga kemarin kita melibatkan Bajnas. Bajnas itu kan lebih kepada bagaimana pengentasan kemiskinan, fakir miskin yang jadi sasaran. Nah yang tadi saya sebutkan bahwa kurang gizi ini banyak karena faktor ekonomi. Nah menurut saya Bajnas juga asnafnya bisa di sini. Nah tinggal bagaimana Bajnas menilai apakah ini masuk di dalam asnaf yang mereka pegang. Kalau masuk ya kita berkolaborasi dengan pemerintah, bagaimana kemudian juga ikut serta andil di dalam pencegahan stunting. Salah satu peran masyarakat itu sendiri adalah salah satunya dengan orang-orang yang memang punya apa ya, kepedulian yang tinggi dan kemampuan ya Pak ya untuk sama-sama memberikan dorongan membantu pemerintah kota dan juga pemerintah daerah setempat lainnya untuk sama-sama memberikan bantuan ya Pak ya. Betul. Oke, luar biasa. Baik pemirsa, setelah yang satu ini juga kita akan membahas hal-hal yang lebih penting lagi. Terlebih ini ada pesan-pesan juga yang akan nanti disampaikan. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Dialog Khusus setelah yang satu ini.
pemirsa, terima kasih masih bersama kami di program Dialog Khusus, masih bersama Bapak Wakil Wali Kota. Ya, seru sekali ya Pak bahasan mengenai stunting, karena ini bahasan yang cukup panjang dan juga komprehensif seperti yang Bapak tadi sampaikan ya. Tidak cukup mungkin hanya dalam 1 jam dan lain-lain ya Pak ya. Nanti kita akan, siapa tahu nanti kita akan memberikan edukasi yang lebih-lebih lagi di program-program selanjutnya. Baik, masih membahas mengenai stunting pemirsa di rumah. Seperti yang sudah tadi kita bahas, tentunya stunting itu adalah penting sekali untuk kita cegah, karena bagaimana kita bisa mencapai bonus demografi jika Indonesia hanya tinggi secara status kuantitas ya, namun juga kita harus mempertahankan dari segi kualitas itu sendiri. Baik, Bapak di sini setelah tadi kita ngobrol panjang lebar, harapan Bapak nih Pak terhadap stunting, terhadap masyarakat, terlebih mungkin yang lebih mempunyai peran yang sangat lebih banyak mungkin ya Pak ya, salah satunya dengan adanya dinas-dinas terkait seperti Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Itu harapan Bapak seperti apa Pak kepada para dinas dan juga pada masyarakat itu sendiri? Ya, harapan saya kepada semua pihak ya. Betul, artinya yang berperan, kepada semua pihak. Nah, ini leading sektor yang paling domain dalam konteks ini sebetulnya DPPKB ya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Betul. Nah, ini juga karena negara ini dibangun, hebatnya negara ini ketika keluarga-keluarganya itu sudah hebat. Sehatnya negara ini itu ketika keluarga-keluarganya sudah sehat. Jadi muaranya sebetulnya semua di keluarga. Nah, makanya ini DPPKB ini punya Dinas PPKB ini punya peran yang sangat penting dan domain di dalam konteks pengendalian penduduk dan bagaimana membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera. Nah, tentu banyak program-program dan ini juga bagian daripada unggulan program yang ada di DPPKB. Nah, pertama DPPKB itu mengendalikan jumlah penduduk, bukan hanya kualitas tadi, bukan hanya kuantitas, tetapi kualitas berkeluarganya itu seperti apa, sehingga ada program-program khusus yang membangun keluarga di Dinas DPPKB ini. Kemudian juga mengenai stunting juga, bagaimana kita, kan ini keluarga berencana nih, artinya hidup ini direncanakan. Sehingga ada slogannya kan, berencana itu keren dan lain sebagainya, sering mungkin didengar oleh semuanya. Nah, itu artinya disinilah pembangunan keluarga yang sehat, sejahtera, kemudian hidup dengan baik. Nah, itu di sini dengan layak. Nah, jadi hidup itu harus direncanakan. Bagaimana kita mau hidup dengan benar kalau kita tidak pernah merencanakannya, mau kemana arah hidup ini dilakukan. Nah, jadi program-program yang sangat signifikan yang dilaksanakan oleh DPPKB, kan ada PLKB-nya juga, penyuluh-penyuluh di lapangan. Sudah ada penyuluh juga masih membuat pendamping keluarga gitu kan. Artinya betul-betul fokus dari akarnya dulu. Nanti kalau akarnya sudah bagus, pasti ke atasnya juga berarti sekarang tuh sudah tidak zamannya lagi kita menunggu bola, tapi penjemputan bola itu sendiri ya Pak ya. Door to door mungkin ya Pak ya, untuk dari segi teknis, adanya pendampingan keluarga dan lain-lain. Oke, luar biasa sekali. Baik, itu pemirsa, tadi sudah kita bahas mengenai stunting, pencegahan stunting, dan juga bagaimana kolaborasi itu penting ya Pak ya. Dan mencegah stunting itu penting juga, dan berencana itu keren pemirsa di rumah. Baik Pak, sekali lagi mungkin untuk keluarga di rumah yang sedang menonton, pemirsa di rumah, terhadap selaku orang yang pertama sebagai madrasah mungkin ya Pak ya. Sekolah pertama untuk anaknya adalah orang tua itu sendiri. Untuk orang tua nih Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pemirsa di rumah? Ya, pertama saya sampaikan kepada seluruh orang tua di semua tempat, khususnya di Kota Banjar, umumnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sayangilah keluarga, kemudian juga sayangilah anak-anak kita. Mari kita bersama-sama ciptakan generasi penerus bangsa ini, generasi penerus bangsa yang sehat, yang kuat, yang cerdas di dalam ilmu pengetahuan dan baik juga di dalam akhlakul karimahnya. Sehingga kita betul-betul bisa merealisasikan zero new stunting di 2023, kemudian juga bisa menyambut Indonesia Emas di tahun 2045. Dan program-program yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana itu adalah program-program yang luar biasa, membangun dari akar keluarga. Mari kita bersama-sama laksanakan program-program yang ada untuk sekali lagi menuju generasi emas 2045. Betul. Nah, dan kita juga punya slogan. Nanti kita ingin juga menyampaikan kepada semuanya menjadi kebiasaan sebetulnya untuk mengingatkan semua pihak bahwa mencegah stunting itu penting, kemudian berencana itu keren. Artinya segala sesuatu harus direncanakan. Makanya
slogan yang ada di DPPKB ini menurut saya adalah pengingat bagi semua keluarga yang ada di Kota Banjar atau di seluruh Indonesia bahwa berencana itu keren, artinya hidup itu harus berencana. Dan cegah stunting itu, karena untuk generasi emas itu kita harus mencegah sepenting itu ya Pak ya, cegah stunting itu penting. Nanti kita bareng-bareng lah untuk mengingatkan kepada semua pihak. Iya betul. Ya, langsung atau mau masih ada yang mau disampaikan? Iya tadi sedikit mengutip karena 2045 ini adalah adanya Indonesia Emas direncanakan ya Pak. Jadi salah satu cita-cita juga Indonesia Emas bonus demografi, karena kalau misalkan tidak disiapkan dari segi kualitas mungkin tidak bonus demografi yang didapat, tapi beban demografi mungkin ya Pak ya. Dan itu yang sangat ditakutkan sekali, sehingga perencanaan dari segala aspek dari lingkungan sosial, dari lingkungan masalah kesehatan lingkungan dan masalah kesehatan lainnya itu patut kita analisis dan kita rencanakan sesuai dengan masalah yang kita tahu ya Pak ya. Oke, langsung mungkin Pak sebagai slogan pengingat. Iya. Jadi mari kita ingatkan semua keluarga baik yang ada di Banjar atau di seluruh Indonesia. Ini hanya pengingat saja. Jadi slogan atau yel-yel ini adalah untuk mengingatkan seluruh masyarakat. Cegah stunting itu penting. Berencana itu keren. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak atas waktu dan kesempatannya. Senang sekali kita sudah berbincang-bincang, meskipun ini tidak cukup komprehensif secara panjang lebar ya, tapi insya Allah ini memberikan manfaat untuk masyarakat di rumah dan juga terlebihnya para keluarga ya Pak ya, yang menjadi pionir terhadap perkembangan tumbuh kembang anak dan generasi penerus bangsa. Baik pemirsa, terima kasih sudah selalu menyaksikan program Dialog Khusus, dan tetap saksikan terus program Dialog Khusus di setiap harinya. Dan terima kasih banyak sudah menyaksikan program Dialog Khusus, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya Pak ya dari perbincangan bersama saya dan juga Bapak. Sampai jumpa di program Dialog Khusus selanjutnya. Saya Anggita bersama kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.